Atau Enggak, ada orang lain? orang lain. Orang lain, itu contoh balaghah itu teman-teman. Balaghah. Jadi begitu banyak al-balaghah dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma memang kitanya belum ngeh kalau ternyata itu bagian dari pelajaran al-balaghah. Makanya sekarang antum ikut program ini supaya bisa tahu ya tadi. Ada lagi? Yang antum mau tanyakan atau diskusikan, atau antum mau sampaikan? Silakan saudara Naufal. Konsep. Jadi dari semua contoh tadi, inti dari makna asli balaghah apa saja, Ustaz? Bagaimana ucapan kita itu bisa sesuai dengan orang lain dan juga dengan sikonnya. Itu aja, ringkasnya seperti itu. Dan bisa dipahami. Jadi ketika kita berbicara teman-teman, sudah sesuai sikon, semuanya orangnya juga, dan dia bisa pahami, berarti tandanya kita balil. Kita punya balaghah dalam diri kita. Tapi kalau kita pakai meskipun bahasanya bagus, tapi orang lain nggak paham, ya tidak dikatakan kita balil. Karena gimana mau sampai kan, nanti kita akan bahas al-balaghah dari kata balaghah, sampai. Bagaimana pesan itu mau sampai kalau nggak bisa dipahami? Ya, sama halnya seperti guru, pengajar. Antum belajar dengan guru supaya bisa paham atau supaya tidak paham, teman. Pesan itu bisa dipahami. Dan dipahami sama siapa? Semua siswanya, tanpa terkecuali. Itu maksudnya. Dan nanti kadang dibedakan. Sekarang gini, ketika antum mengajar anak SMA dengan mengajar anak SD, apakah dengan bahasa yang sama, teman-teman? Apa beda? Beda. Itulah balaghah. Jadi kalau ada pengajar yang belum bisa menyesuaikan penjelasan supaya bisa dipahami, nah berarti balaghahnya itu kurang. Kurang di situ. Kan tujuan kita supaya apa? Supaya bisa dipahami. Makanya penting nih buat antum yang mungkin nanti punya cita-cita jadi seorang pengajar, tenaga pendidik, belajar balaghah supaya apa? Supaya penjelasan antum itu betul-betul nanti bisa menyesuaikan sikon. Saya harus tahu nih. Ya sekarang belajar balaghah, mungkin ketika Anda jelaskan sama antum, dengan Anda jelaskan sama orang lain, bisa jadi beda. Caranya beda, cuma intinya sama. Gitu. Termasuk apa? Kasih-kasih contoh. Kasih-kasih contoh. Kasih contoh ke antum mungkin beda dengan kasih contoh sama orang-orang yang mungkin lebih tua. Udah beda-beda contohnya. Itulah salah satu manfaat dari kita mempelajari ilmu al-balaghah. Ada lagi? Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Atau mau diskusikan. Sudah? Nggak ada yang mau tanya? Atau mau kasih contoh? Siapa di antara antum yang terbiasa baca buku-buku sastra atau suka sastra? Ada nggak? Coba angkat tangan. Kalau ada. Berarti nggak ada sama sekali.
Ada yang tahu siapa sastrawan Indonesia nggak yang tercantum? Hmm? Nggak ada yang tahu sama sekali? Satu orang aja sastrawan Indonesia. Itu bakal belajar banyak sastrawan di bahasa Arab. Tapi Indonesia nggak ada yang tahu. Ustadz Budi. Yang Padang, ada Padang. Terkenal sekali. Pak Sapardi. Yang dari Padang siapa Padang? Daerah Sumatera. Buya? Buya Hamka, Ustaz. Buya Hamka. Oh, bukunya bagus-bagus itu. Buya Hamka. Salah satu buku yang menggambarkan kejadian fakta tenggelam apa? Ada yang tahu judulnya? Nanti coba antum cek. Ya, biar tahu. Itu salah satu yang terkenal Buya Hamka. Ada banyak sekali ya, orang-orang di sana. Ada lagi yang tahu selain beliau? Khairul Anwar. Khairul Anwar. Apa yang paling fenomenalnya? Judulnya tahu? Karya sastranya? Anak Jalang. Apa Ya, ya? Jalan. Ada lagi yang paling terkenal dia. Begitu terkenal. Judulnya Aku. Aku. Ya. Siapa lagi selain Khairul Anwar? Ada yang tahu lagi? Pramudia Anantatur. Pramudia Anantanur. Ada lagi? Sapardi Djoko. Iya, yang Sapardi itu. Salah satu favorit. Ya. Bagus-bagus sastra-sastranya. Apalagi puisi-puisinya. Yang terkenal itu Aku Ingin. Ya, judulnya Aku Ingin. Ada lagi, teman-teman? Ada yang masih hidup, Taufik Ismail. Ya, di antaranya yang banyak menelurkan karya, Taufik Ismail. Dia banyak punya karya. Ya, jadi itu di antara beberapa sastrawan. Ya, nggak apa-apa antum juga nggak tahu juga nggak apa-apa. Cuma ketika antum tahu, antum bisa melihat sisi pandang. Atau sekarang ada buku-buku anak-anak sekarang sukanya baca apa? Ada penulis terkenal sekali. Raditya Dika. Ya, itu bisa. Tapi sebelum itu, yang bukunya banyak banget. Kalau ke Gramedia pasti ketemu buku orang ini. Terelie. Iya, Terry Lee. Ya, Terry Lee. Dan ada buku-buku yang khusus ini puisinya juga bagus ya untuk sekedar apa kita biar tahu rasa bahasa. Karena sekali lagi gini, pelajaran pelajaran balaghah itu begitu menyenangkan kalau orang itu suka dengan sastra secara khusus. Tapi kalau tidak terlalu minat dengan sastra, ya istilahnya bisa disukai bisa. Cuma mungkin rasanya beda dengan yang suka. Nah, ini cuma supaya antum tahu aja. Tapi paling tidak tetap semuanya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Terakhir kalinya, yang mau bertanya atau mau diskusikan atau buat contoh? Ustaz, Silakan. jadi Ustaz, sastra itu gunanya cuma sekedar penyampaian bahasa kepada orang lain sehingga mereka memahaminya atau ada makna yang lebih dalam sama sastra itu? Banyak sekali kegunaan sastra. Nanti akan kita bahas fungsi-fungsinya di pelajaran adab insya Allah. Banyak manfaatnya. Di antaranya ya karena jiwa manusia itu suka dengan sesuatu yang indah. Sastra itu identik dengan keindahan. Suka. Ya misalkan gini, ini misalkan kita pakai contoh yang romansa karena paling gampang ya. Engkau satu-satunya orang
dalam hidup ini yang begitu berarti mengisi kekosongan hati. Coba antum lihat belakangnya I. Itu orang suka gitu. Enak. Gitu. Oh, seperti ini. Belum lagi kalau lihat dari segi maknanya. Antum melihat ada rasa yang gimana ya? Kadang susah diungkapkan dengan kata-kata, tapi itu bisa dinikmati, bisa dirasakan bagi orang yang memang suka sastra. Ya, dan kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu bisa dengan cara sastra sebenarnya. Ketika melihat sikon seperti itu, makanya kita pelajari hal itu. Ya, dan itu termasuk pemilihan kata yang bagus-bagus. Jadi misalkan orang mengatakan perempuan itu rupawan wajahnya, nggak mesti harus almar'atu jamilah, nggak mesti. Nanti bisa pakai yang lain apa almar'atu wardah misalkan, almar'atu zahrah misalkan, bisa. Memang kita bisa tahu itu ya dari belajar sastra, gitu ya. Ada lagi? Ustadz, jadi apa perbedaan adab dan balaghah ini, Ustadz? Balaghah teori sastranya kurang lebih, retoriknya. Nah, tempat kita mempraktekannya di adab. Itu ringkasnya begitu. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah kalau udah masuk pelajarannya, kita akan tahu bedanya mana. Silakan Saudara Novel. Afwan Ustaz, misalnya kita berbicara dengan dua orang atau lebih. Terkadang orang yang pertama beda memahami dengan orang yang kedua, Ustaz. Apakah yang seperti itu bisa dikatakan balaghah? Artinya yang dia salah paham itu kita kasih penjelasan ulang sesuai yang dengan dia paham. Gitu. Kalau Iya. misalnya kita menyampaikan pesan, orang yang pertama dia memahami, yang kedua juga memahami, tapi dengan pemahaman yang berbeda, Ustaz. Apakah dua-duanya bisa dikatakan benar? Berarti yang bermasalah orang itu. Begitu. Ya. Jadi yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin sejelas apapun supaya tidak muncul salah paham. Tapi kalau misalkan masih ada yang salah paham, kita jelaskan di mana letak kesalahpahamannya. Kalau masih juga demikian, ya udah berarti bukan salah antum, salah yang bersangkutan. Artinya apa? Harus lebih belajar supaya bisa memahami ucapan orang lain gitu. Ya. Afwan, satu lagi, Ustaz. Misal kita membaca buku para ulama, Ustaz. Apakah kita pemahaman kita sama seperti apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Tuh. Belum tentu. Nah, itu. Belum tentu, makanya perlu di cross check betul nggak pemahaman saya seperti itu. Makanya kenapa kadangkala harus bertanya sama orang lain untuk memastikan pemahaman saya sesuai tidak dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Tapi ada hal-hal yang memang disepakati orang kalau dibicarakan ini pasti langsung paham gitu. Kalau emang nggak paham berarti yang bermasalah itu yang pembacanya. Gitu. Baik, syukran, Ustaz. Baik, sampai sini dulu teman-teman ya. Nanti sisa waktu untuk bisa pakai untuk baca-baca aja. Nggak usah, Anda nggak minta untuk paham, baca-baca, lihat-lihat aja lah, lihat-lihat, nggak usah baca lihat apa modulnya. Dan nanti insya Allah kita ketemu lagi besok pagi ya, di pagi. Jadi tidak perlu diingatkan di grup, antum udah harus tahu sendiri pelajarannya jam berapa, mulainya jam berapa. Ya. Jangan lupa